Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Shalom. Apa kabar Bapak Saudaraku? Luar biasa puji Tuhan pagi kita hari ini kembali diberi anugerah oleh Tuhan untuk mengawali hari bersama Tuhan. Di dalam doa pagi Blessing Center Church bicara cerita cinta. Saya bersama Pastor Dean Justin bisa kembali menyapa saudara, bisa melayani Anda di pagi hari ini. Dan saya yakin ini bukan sebuah kebetulan saudara. Ini adalah pertemuan. Bagi saya ketika kita dipertemukan, ini bukan sebuah kebetulan karena ini sebuah waktu yang Tuhan sediakan bagi Anda dan saya. Amin. Kita akan terus mempelajari perjalanan firman Tuhan dari kitab Kejadian, dan secara konsisten saya berterima kasih kepada Anda yang mengikuti ibadah ini, yang dengan setia dalam doa pagi, sekalipun mungkin banyak berhalangan ya, banyak tantangan mengikuti ibadah secara live streaming. Saudara mengikuti ibadah ini secara tunda juga tidak mengapa saudara. Dan saya percaya Tuhan bukan hanya memulihkan keadaan hidup kita, tapi juga sedang memanggil kita untuk hidup lebih baik dari hari kemarin. Kita siapkan hati kita, yuk bersama-sama kita tuliskan di live chat, Tuhan Yesus kita dahsyat. Haleluya. Besok kita akan ada weekend ya. Hari Sabtu Tuhan bimbing kita sepanjang hari. Mari kita satu hati, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur Tuhan. Segala sesuatu yang Engkau kerjakan itu indah. Maka kami mau bawa hidup kami ini yang bagi Tuhan tidak ada apa-apanya. Karena kami yakin Yesuslah yang di dalam diri kami, itu yang luar biasa. Tuhan, kasih kami kemampuan, kasih kami hati yang mau belajar lagi dengan firman. Kami ketika diberikan sesuatu yang asalnya daripada Engkau, taruh kami hati, biar pikiranmu, biar telingamu, sehingga menuntun kami untuk menjadi murid yang berkualitas. Ampuni kami jika kami bersalah di hadapan-Mu. Urapi hamba-Mu untuk memimpin ibadah ini, doa ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah umat Tuhan mendapatkan sesuatu yang berasal dari sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur bersama dengan umat Tuhan. Kita katakan amin. Bolehkah kita kasih tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita, untuk Raja kita. Haleluya. Saya menyapa Anda semua yang mengikuti ibadah ini secara live streaming maupun tunda di program Bicara Cerita Cinta. Sekali lagi bersama saya Pastor Dean Justin. Apa kabar saudara? Ada masa dalam hidup di mana Tuhan tidak ingin menyembuhkan luka kita, tapi juga membersihkan hidup kita. Kemarin kita telah mempelajari hal ini. Ada masa di mana Tuhan berkata, bangkit, naik nak, tinggal bersama aku. Hari ini firman Tuhan mengajar kita bahwa pemulihan sejati bukan hanya tentang keluar dari masalah, tapi tentang kembali ke hadirat Tuhan. Kembali pulang dengan hidup yang disucikan, hidup yang dikuduskan. Bersama dengan saya tulis di live chat, Tuhan Yesus kita dahsyat. Hari ini kita di pasal 35 saudara. Pasal ini sangat luar biasa, di mana Tuhan memanggil Yakub kembali ke Betel, tempat di mana Yakub pertama kali berjumpa dengan Tuhan. Namun sebelum naik ke Betel, Yakub harus membersihkan keluarganya dari berhala dan dari kehidupan-kehidupan lama mereka. Ini adalah kisah tentang yang pertobatan. Ini adalah kisah tentang pembaharuan hidup. Ini adalah kisah tentang kembalinya manusia kepada hadirat Tuhan. Karena saya begitu yakin hadirat Tuhanlah yang menguatkan hidup kita. Hadirat Tuhanlah yang menguatkan Anda dan saya. Amin. Maka saya kasih judul firman Tuhan hari ini. Temanya begini. Bangkit dan kembali kepada Tuhan. Bangkit dan kembali kepada Tuhan. Rise and back to God. Kejadian 35 ayat yang pertama sampai yang kedua. Berfirmanlah Allah kepada Yakub, bersiaplah, pergilah ke Betel. Maka Yakub berkata kepada seisi rumahnya, jauhkanlah apa? Allah asing yang ada di tengah-tengahmu. Saudaraku, Betel adalah tempat perjumpaan Yakub dengan Tuhan di masa lalu. Di sanalah Yakub pertama kali berkata begini, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini. Tapi setelah bertahun-tahun berjalan, Yakub membawa banyak hal dalam hidupnya. Apa yang dia bawa? Konflik. Apa sih yang Yakub bawa? Kepahitan. Perjalanan iman seorang Yakub mengalami yang namanya berhala di rumah Laban. Hari ini berhalanya tentang apa?
HP, saudara. Ini, saudara. Ya. Luka-luka di masa lalu. Dan Tuhan berkata kepadanya, pergilah ke Betel. Artinya Tuhan memanggil Yakub kembali ke tempat semula, kembali ke hadirat Tuhan, kembali ke hubungan yang benar. Namun sebelum ke Betel, Yakub berkata kepada keluarganya apa? Jauhkanlah Allah asing, bersihkanlah dirimu. Secara tidak langsung mengatakan kita, sebelum kita kembali kepada Tuhan, bereskan hati kita. Jauhkan dari Allah-Allah asing ini, berhala-berhala modern ini. Tidak ada kebangunan rohani tanpa pembersihan hidup. Saya begitu yakin bahwa Yuhan ini untuk Anda dan saya. Karena begitu banyak jemaat Tuhan sudah mulai beralih fokus. Kita sudah mulai mencari yang namanya kesenangan-kesenangan duniawi. Kita lepaskan berhala-berhala duniawi. Kita cari Tuhan. Banyak jemaat Tuhan ingin pemulihan tapi tidak mau melepaskan dosa lama. Ingin dekat dengan Tuhan tapi masih menyimpan berhala di hati. Apa sih bentuk-bentuknya? Ya, keambisian kita, uang kita, mamon kita jadikan berhala, saudara. Kepahitan kita, kebiasaan lama kita. Tahun pemulihan mengajarkan kita bahwa pemulihan sejati dimulai ketika kita berani kepada Tuhan dengan apa? Komitmen. Akar kata komitmen isinya tentang apa? Sungguh-sungguh. Tidak ada satu yang bisa menghalangi kita kepada Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh bersama Tuhan. 3 prinsip rohani yang saya bagikan kepada Anda. Yang pertama, pemulihan dimulai dengan panggilan untuk kembali. Back to God. Kembali kepada Tuhan. Pergilah ke Betel. Diamlah di sana. Firman Tuhan untuk Yakub. Tuhan tidak panggil Yakub ke tempat yang baru, tapi ke tempat perjumpaan yang lama. Ini mengajarkan kita bahwa pemulihan sering dimulai dengan kembali kepada dasar iman kita. Pemulihan sejati terjadi saat kita kembali kepada hadirat Tuhan. Bukan hanya memperbaiki keadaan luar, saudara. Yang kedua, hadirat Tuhan menuntut hidup yang dibersihkan. Maka ayat kedua sampai ayat yang keempat, jauhkanlah Allah asing dan kuburkanlah semuanya. Yakub sejak saat itu tidak berkompromi, ia bersihkan seluruh keluarganya dari berhala dan simbol kehidupan duniawi. Ini tunjukkan bahwa Tuhan tidak mau setengah-setengah. Wahyu bilang apa? Engkau panas ya panas, dingin ya dingin. Hadirat Tuhan memanggil hidup yang kudus. Pemulihan terjadi saat kita melepaskan dosa yang kita simpan diam-diam. Amin. Dan yang kedua, Tuhan menunggukan identitas dan janjinya kembali. Namamu ialah Yakub, tapi engkau akan disebut sebagai Israel. Di Betel Tuhan meneguhkan kembali identitas Yakub. Ia mengingatkan bahwa Yakub adalah Israel, orang yang dipilih Tuhan. Ini mengajarkan kita bahwa setelah pertobatan, setelah yang namanya kita bertobat, Tuhan teguhkan kembali panggilan hidup kita. Amin. Secara aplikatif, tinggalkanlah kebiasaan yang lama untuk menjauhkan Anda dari Tuhan. Pilihlah kebiasaan yang baik di hadapan Tuhan. Pilihlah hidup yang kudus. Pilihlah hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Katakan dengan iman, saya mau hidup dekat dengan Tuhan. Gampang? Susah, saudara. Tapi perlu yang namanya proses. Dengan apa? Komitmen. Sungguh-sungguh. Saudara, kalau membayangkan itu yang namanya gelas, kalau kita isi dengan air, tidak gampang dijatuhkan ketika botol yang kosong. Saudara, untuk Anda yang dewasa rohani, saudara sudah berkomitmen, jadilah teladan untuk pertobatan di dalam lingkungan kita, dalam circle kita, dalam keluarga kita. Pimpin rumah tangga kembali kepada Tuhan. Katakan dengan iman, keluargaku, semua keluargaku akan melayani Tuhan. Tulis di live chat, semua keluargaku akan melayani Tuhan. Amin firman Tuhan. Saya menyiapkan waktu bagi Anda 2 menit terakhir untuk saudara ada dalam saat teduh saudara, doa-doa pribadi saudara. Hari ini kami mau kembali kepadamu Tuhan. Kami mau bersihkan hidup kami dari hal-hal yang tidak menyenangkan hatimu. Kami mau hidup dekat dengan hadirat-Mu. Kami mau diperbarui firman-Mu. Bentuk kami Tuhan, jadi sesuai kehendak-Mu. Tuhan Yesus, Allah yang kudus dan penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau memanggil kami untuk balik kepadamu. Hari ini kami serahkan seluruh hidup kami kepadamu, tentang dosa yang kami simpan, tentang kebiasaan lama yang kami belum lepaskan, tentang hati yang belum sepenuhnya bersih. Tuhan sucikan kami, barui kami, bawa kami tinggal dalam hadirat Tuhan, mengalami pemulihan, lepas pemulihan, mengalami kemenangan, lepas kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita angkat kedua tangan kita.
Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus yang menyertai umat-Mu mulai hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan hadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkati untuk jadi berkat. Selamatkan banyak jiwa hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami katakan sekali Yesus. Tetap Yesus yang percaya dan sudah menerima. Bersama dengan sungguh kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita. Selamat menjalani hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. I want y'all to help us. Come on, rise to your feet. I've got evidence. Say it. I've got it. I've got confidence. I'm a conqueror.